Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu Minhu Kaifiyatu Hallihi, tentang bahayanya sihir dan cara membentengi diri dari ilmu sihir. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman berapa? 13 sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke halaman 16 ya. Halaman 14 dan 15 itu zong. Antum buka kitabnya di halaman 16. Sebelum halaman 16 itu ada halaman 15. Judulnya apa itu? As-Sahiru, tukang sihir. Jadi kita akan sedikit berkenalan dengan tukang sihir. Mengenal lebih dekat siapa itu tukang sihir. Pokoknya ngeri tukang-tukang lagi biasanya racet toh ini. Tukang sihir, tukang maido ini. Tukang gerenengi ya. As-Sahiru. Kemudian di halaman 16 qala al-muallif wa hafizahullahu taala, as-sahiru ba'a dinahu. Tukang sihir itu ba'a, menjual, dinahu, agamanya. Istilah menjual agamanya ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian melaksanakan amal-amal saleh, karena akan datang fitnah-fitnah ka qita'il lailil muzlim, yang fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Asbahal mu'minu wa amsa kafiron. Ada seorang di pagi hari itu menjadi orang beriman, di waktu sore hari dia sudah kafir, dan sebaliknya sore beriman, pagi hari dia sudah kafir. Apa kata Nabi? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit cuwilan dari dunia. Jadi istilah menjual agama ini adalah istilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang menjual agamanya adalah tukang sihir. As-sahiru ba'a dinahu. Tukang sihir itu menjual agamanya. Laqad ba'a as-sahiru dinahu wa nafsahu lisyaitani. Laqad, sungguh, ba'a, telah menjual, as-sahiru, tukang sihir itu, dinahu, agamanya, wa nafsahu, dan jiwanya, lisyaitani, dijual kepada setan. Kalau seorang yang beriman, dia berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjual jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditukarkan dengan surga. Kalau tukang sihir, dia menjual agamanya dan jiwanya dijual kepada setan. Falam yarda syaitanu, dan setan tidak ridha bi aqalla minal ubudiyyati lahu. Setan itu tidak akan pernah ridha dengan harga jual. Jadi kalau dijual, maka setan yang membelinya gitu. Dan setan tidak akan pernah ridha ya
dengan nilai tukar yang lebih murah daripada peribadahan kepadanya. Ini. Jadi tukang sihir itu menjual agamanya, ditukar dengan apa? Menghambakan diri kepada setan gitu loh. Tidak ada yang lebih sedikit dari itu. Jadi harganya sihir itu dengan cara beribadah kepada setan atau yang lebih mahal dari itu. Enggak ada yang lebih murah. Yang paling murahnya sihir itu dengan cara apa? Beribadah kepada setan. Jadi tukang-tukang sihir adalah hamba-hamba setan. Orang yang menghambakan dirinya kepada setan. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarahu ma lahu, siapa yang membeli dagangan mereka itu. Wa fil akhirati, dan besok di akhirat dia tidak memiliki ma lahu fil akhirati min khalaq. Al khalaq bermakna nasib. Nasib itu jatah. Nasib itu jatah. Ya. Kelak para tukang sihir ini yang menjual agamanya tidak punya jatah lagi di akhirat. Tapi nasib ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Dodol rapayu, nasib gitu. Nasib itu jatah, macam jatahku ya jatah rezekiku ya semeniki gitu. Jadi nasib itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Nasib ini. Artinya ya inilah jatahku. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 102. Wasahiru, dan tukang sihir, la yatamakkanu, tidak akan bisa, tidak akan memungkinkan bagi dia min sihrihi, untuk melaksanakan aksi sihirnya, illa, kecuali bil khuruji, dia keluar murtad min hadzal dini, dari agama ini. Meskipun dia ngaku Islam, meskipun KTP-nya Islam, tapi tukang sihir itu tidak akan mampu melaksanakan aksi sihirnya kecuali jika dia keluar dari agama ini, alias murtad. Imma, bisa jadi bidzabhi lil jinni, dengan menyembelih untuk jin. Menyembelih untuk jin itu adalah aksi kemurtadan. Ya, karena Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam agar menyembelih hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, kemudian hidupku dan matiku aku pasrahkan semua untuk Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, apa Nyi Roro Kidul, apa Dewi Sri, apa setan yang menghuni di satu wilayah, dia telah keluar dari Islam. Dia telah murtad. Artinya dia telah menghambakan diri kepada selain Allah. Dengan cara apa? Memberikan persembahan berupa hewan sembelihan itu. Jadi kalau orang tua antum masih melakukan itu, didakwahi, jangan dibiarkan. Kalau antum tenang, senang, sama saja antum membiarkan dan ridho orang tua antum murtad dari agama, ya, dan kekal kelak di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man dzabaha li ghairillah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tukang sihir itu tidak bisa melaksanakan aksi sihirnya kecuali kalau dia murtad dari agama. Dengan cara apa murtad itu? Murtad itu caranya oke. Di antara cara murtad dari agama, ya, keluar dari Islam itu menyembelih kemudian dipasrahkan, diujubkan, diniatkan untuk selain Allah. Awil istighasati bihim, atau cara yang kedua apa? Beristighosah, minta tolong kepada jin. Itu merupakan kemurtadan itu. Mana dalilnya? Di dalam surat Jin Allah Ta'ala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
Sesungguhnya ada sebagian lelaki manusia meminta tolong kepada sebagian lelaki jin. Pertolongan jin kepada manusia itu tidak menambah kecuali kesesatan. Jadi cara murtad dari agama yang kedua adalah meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ingsun turu sedulur kakang kawahku adiari-ariku sedulur papatku limo pancer janggongan aku reksanan aku embanan aku. Sewayah-wayah ana wong tumindak piyala marang aku gugan aku lungguhna aku. Nggih. Kaki among nini among sing ngreksa jiwa lan ragaku tulungono aku. Paham enggak antum artinya? Wahai kakak ari-ariku kawah ya. Wahai kakak ketubanku, adik ari-ariku, saudara-saudaraku di alam gaib, kaki among nini among yang menguasai jiwa ragaku, aku ingin tidur. Jagalah diriku. Sewaktu-waktu ada orang berbuat jahat kepadaku, selamatkanlah aku. Itu kan namanya minta tolong kepada selain Allah. Dia meyakini bahwa kaki among nini among itu yang menguasai jiwa dan raganya dia. Murtad enggak itu? Syirik enggak itu? Syirik. Kalau umat Islam siapa yang menguasai jiwa raganya kita? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di dalam Islam. Setiap manusia memiliki saudara-saudara kembar di alam gaib. Di dalam doktrin agama Islam enggak ada. Yang menguasai jiwa raga kita semuanya adalah Allah. Yang menguasai seluruh alam raya ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya minta tolong dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wis ngaji iki mangkat pengajian numpak mobil bareng nang jero mobil cerita klenik, cerita memedi, Kayak leh mau ngaji ki entuk apa? Nauzubillahi min zalik gitu. Itu cara murtad dari agama seperti itu. Dengan cara menyembelih untuk jin atau meminta tolong kepada bangsa jin. Otomatis orang yang melakukan praktek pesugihan itu mereka juga sudah murtad, melakukan apa? Kesyirikan. Karena mereka minta tolong kepada bangsa jin. Cara yang ketiga, au ihanati kalamillah, atau dengan cara merendahkan kalamullah. Al-Quran diinjak. Atau yang biasa dilakukan tukang sihir itu menulis ayat Al-Quran dengan benda-benda najis. Menulis ayat Al-Quran dengan tinta merah, ternyata itu adalah darah haid. Atau menjadikan mushaf Al-Quran sebagai batu bata untuk dijadikan jongkok saat buang air besar. Atau dia mengencingi mushaf Al-Quran. Banyak pak dukun-dukun santet, dukun sihir yang sebelum melaksanakan aksi sihirnya dia melakukan ritual mengencingi kitab suci Al-Quran atau membakar Al-Quran, bukan dalam rangka menyelamatkan Al-Quran. Karena para ulama mengatakan mushaf itu kitab suci Al-Quran yang sudah rusak jangan dibiarkan ditaruh di pojok situ atau dijual, naudzubillah min dzalik. Dijadikan bungkus sego kucing tidak boleh. Pak guru, mas-mas yang jadi guru agama, ya LKS anak didiknya, bapak-bapak yang punya LKS anak didiknya tercantum ayat-ayat Al-Quran, jangan dijual kiloan. Ya, LKS lembar kerja siswa yang ada ayatnya, ada hadisnya, dijual kiloan, dipakai buat bungkus nasi kucing, setelah selesai diuntel-untel buang ke tempat sampah. Itu namanya menghinakan mushaf, itu tidak boleh. Buku-buku agama yang sudah rusak dimakan rayap tidak bisa kepakai itu. Cara memusnahkannya dua, dibakar atau ditanam di dalam tanah yang suci. Aja mbok tandur ning peceren. Ditanam di dalam tanah yang suci atau dibakar, dimusnahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau seseorang membakar mushaf yang masih bagus, niatnya karena ingin menghinakan mushaf itu, dia telah murtad dari agama Islam. Itu beberapa cara tukang sihir murtad dulu, baru kemudian dapat bantuan dari setan. Cara murtadnya menyembelih untuk selain Allah, yang disebut dengan apa? Sesajen atau pancenan atau larung sesaji
atau sedekah laut, ya, atau bedah bumi atau yang lainnya. Enggak boleh. Kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan minta tolong kepada selain Allah, kakang kawah di hari-hari minta tolong kepada jin yang menunggu di situ. Lewat di tempat angker nuwun sewu Mbah Kang Putra badhe numpang lewat, ampun dipun rusoi, kula nyuwun selamat. Nyuwun selamat kepada siapa? Itu jin yang nunggu di situ. Itu kesyirikan, itu syirik akbar itu. Orang Islam kalau lewat tempat yang angker dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terlaknat. Au ihanati kalamillah, atau menghinakan kalamullah. Au ghairi dzalika. Apa tadi menghinakan kalamullah? Mengencingi, menjadikan Al-Qur'an sebagai alas untuk buang air besar, membakar dengan niat menghinakan, menulis Al-Qur'an dengan benda-benda najis. Terus apa lagi? Menulis ayat Al-Qur'an diacak-acak. Ya, diacak-acak. Makanya ada namanya ajian kulhu sungsang, Pak. Kulhu itu surat Al-Ikhlas, sungsang itu terbalik. Jadi ayatnya itu diacak-acak, dicampur dengan simbol-simbol tertentu, dicampur dengan simbol-simbol setan, lalu dijadikan jimat. Itu semuanya merupakan bentuk ihanah. Ihanatu kalamillah, menghinakan kalamullah. Au ghairi dzalika minal mubiqat, atau perbuatan lain yang termasuk apa? Perbuatan yang mencelakakan seseorang. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, yaktubuna kalamallahi bin najasati. Tukang sihir itu mereka menulis kalamullah dengan benda-benda najis. Waqad yaqlibuna hurufa kalamillahi azza wa jalla. Terkadang mereka membolak-balik huruf-huruf yang ada di dalam kalamullah, seperti tadi anak isyaratkan itu. Ya, ajian kulhu sungsang, ajian kulhu geni. Imma hurufa al-Fatihati, bisa jadi yang di otak-atik, yang di eker-eker, yang diacak-acak itu adalah suratul Fatihah. Wa imma hurufa qul huwallahu ahad, bisa jadi huruf yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Ini yang paling sering memang dua surat ini. Ya, dua surat ini paling sering dijadikan apa? Bahan untuk dihinakan oleh para tukang sihir. Mantra niki nganggo Fatihah, aja kesususe. Mantra nganggo Fatihah. Terkadang Fatihahnya dibaca dengan cara-cara yang bid'ah. Gimana cara baca Fatihah dengan cara bid'ah? Ada yang bisa ngasih contoh? Membaca Fatihah 7 kali 1 nafas, tidak boleh ambekan. Atau membaca Fatihah dengan jumlah tertentu, di waktu tertentu, di tempat yang tertentu. Padahal tertentu ini tidak ada dalilnya. Membaca tahan nafas itu juga tidak ada golek ono. Di dalam ayat, di dalam hadis Nabi memerintahkan membaca Al-Qur'an, ya, surat tertentu dengan cara menahan nafas. Al-Qur'annya benar, cara membacanya keliru, bukan malaikat yang datang, yang seneng malah jin. Gitu. Makanya jangan terlalu antipati dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu tata cara yang baru di dalam beragama yang tidak dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Wa imma ghairahuma, bisa jadi yang diolah-alik itu adalah ayat selain dari kedua surat tersebut. Nek pengen bilang ya waja'ana min baini aidihim sadda wa min bainihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus dia dicampuri dengan mantra-mantra yang lain, terus gedruk sikile ping 3. Wa imma hurufa qul huwallahu ahad wa imma ghairahuma, imma damin wa imma ghairihi. Bisa jadi alat tintanya yang dipakai nulis itu adalah darah. Ya, bisa darah haid, terkadang darah dari hewan-hewan yang apa? Yang haram dimakan. Saya punya guru babat alas. Ustadz babat alas mendirikan pesantren
tidak disukai sama dukun-dukun yang tinggal di wilayah situ. Disantet Ustadz ini. Ya. Sarana nyantetnya sesajennya itu bukan ayam lagi. Pakai kera, Pak, dibelah ke kethek. Ya. Padahal golek kethek itu untuk wilayah sini ya termasuk susah ya. Karena golek kethek ini. Dibelah ke kethek. Kethek itu halal apa haram? Haram. Dibelah. Dipersembahkan untuk jin. Dan kethek itu termasuk sesajen yang besar itu. Termasuk sesajen yang besar. Maka jin yang membantu juga bukan jin yang kecil, tapi dia jin yang besar. Ya, gangguan-gangguan mulai muncul ini itu. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bayar kontan. Itu para tukang sihir itu sekarang udah tapis tumpes tanpa sisa itu. Pesantrennya udah meluluskan ya alumni yang teramat sangat banyak sekali banget nemen pol. Adapun para tukang sihir itu sudah tamat riwayat mereka. Ada yang sakit, ada yang ketahuan selingkuh diarak sak desa, terus ada yang pergi minggat nggak balik lagi. Itulah hasil akhir dari para bala tentaranya setan. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan pernah menang dari mana saja dia datang. Kalaupun menang, ya, seorang mukmin muslim disihir disantet mati, ya dia mendapatkan surga, dia mati syahid. Adapun tukang sihir ini ketawa dia. Tukang sihir kan rata-rata tuwek ya. Bener apa enggak? Umure lu kari piro? Dia guyu, haha, mati kowe saiki. Lah wong kowe sesuk ya mati kok. Kalau orang Islam kamu sihir mati masuk surga. Lah kamu tinggal berapa tahun? 5 tahun. 10 tahun kamu mati, setelah itu masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dia kira dia menang, padahal enggak. Orang muslim yang mati ini dia diistirahatkan oleh Allah dari bala kesulitan di dunia dan diganti dengan kehidupan yang bahagia di alam barzah, kemudian kelak ditempatkan di dalam surga. Jadi teman-teman jangan mengambil kesimpulan cepat instan, aku pengen waras, loroku ora waras-waras, tak mertombo ning gone dukun. Itu orang yang paling bodoh seluruh dunia. Karena dia menukarkan akidahnya, ya biudinahu. Ya mencari kesembuhan. Apakah mesti dijamin sembuh tan enek ngene dukun ki? Kalau kita ke dukun mesti waras apa enggak? Banyak enggak yang berobat ke dukun ora waras? Oke. Tapi kalau ke dukun otomatis kita sudah menjadi orang yang murtad. Ya. Agamanya, kebahagiaan dia di alam barzah, kebahagiaan dia di alam akhirat sudah pasti hilang, ditukarkan dengan kesembuhan yang masih belum pasti. Orang weng itu namanya stres. Kalaupun dia sembuh, berapa tahun sisa dia hidup di dunia itu. Setelah itu dia akan mengalami penderitaan dan siksaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Kalau sakit di dunia yang sebentar saja tidak sabar, bagaimana dia bisa bersabar menghadapi azab Allah kelak di akhirat? Lebih tidak sabar lagi. Makanya jangan pernah berpikir berobat kepada dukun. Sehebat apapun sakit, kita ikhtiar dengan cara-cara yang halal, ikhtiar dengan ruqyah. Adapun kesembuhan itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bi ghairi najasatin. Bisa juga dia menuliskan dengan benda-benda yang tidak najis. Au yaktubuna ghaira dzalika mimma yardahu syaitan, atau dia menuliskan selain ayat mimma dari apa-apa yardahu syaitan yang disukai dan diridhai oleh setan berupa simbol-simbol tertentu. Antum kalau coba yang punya jimat pekan depan dibawa ke sini, terutama yang tulisannya Arab. Nanti kita bongkar iki jane tulisan iki apa to karepe. Biasanya itu ada lafaz-lafaz kekufuran di situ. Cuman antum ngertine, oh iki Arab, iki ayat rumangsamu. Ayat yang sudah dicampur, ditambah, dikurangi, lalu ditambah bunyi-bunyi kesyirikan atau simbol-simbol setan di situ. Biasanya seperti itu. Ya. Jangan dipelihara itu. Harus segera dimusnahkan, dibakar. Au yatakallamuna bidzalika. Atau terkadang tukang sihir tidak menulis lafaz-lafaz yang disukai setan, tetapi dia apa?
mengucapkannya. Ini yang disebut dengan apa? Jopo mantra. Majmu' Fatawa Syekhul Islam jilid ke-19 halaman 35. Majmu' Fatawa itu totalnya ada 37 jilid. Piye le arep rampung kele maca kuwi. Iki we setengah tahun iki sesuk. Kitab tipis ngene iki. Kita itu terlalu euforia loh. Maca kitab tipis setengah tahun nih bancaane geden gitu. Para ulama itu khataman 37 jilid biasa wae gitu. Madang geden cah sesuk cepak khataman. Iya apa ora? Qala Syekhul Islam anhum, dan Syekhul Islam rahimahullahu taala pula berkata anhum tentang mereka. Hum itu siapa? Mereka itu mereka siapa? Hah? Siapa? Sing banter toh. Warem boleh sapi ber. Siapa hum itu? Hah? Tukang sihir. Ngono lho sing banter. Kenapa? Oh, paragraf atasnya belum toh? Ora sida bancaan ku nek dilompati. Waman ba'a nafsahu lisyaiton, waman dan barang siapa ba'a menjual nafsahu jiwanya lisyaiton untuk setan, takhalla 'anil akhlaqil fadilah wal a'malil hamidah. Takhalla maka dia akan takhalla itu artinya sepi ya, lepas ya. Akan terlepas dari dirinya al-akhlaqul fadilah, ya akhlak yang utama, wal a'malil hamidah, dan amal-amal yang terpuji. Wa asbaha matmusal basirah sa'iyan fi syarr mudbiran 'anil khair, dan dia menjadi basirahnya itu menjadi berwet, tidak bisa lagi melihat terangnya cahaya kebenaran. Sa'iyan fi syarr, dan dia menempuh di atas jalan yang buruk. Mudbiran 'alil khair, dia berpaling dari kebaikan. Mu'adiyan lid-dini, dan dia memusuhi agama. Mustahzi'an bihi, dan suka mengolok-olok ajaran agama. Itu ciri khas itu. Ciri khas dari orang-orang yang menjual jiwanya kepada setan. Benci terhadap Al-Quran, benci terhadap sunnah, dan benci terhadap orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah. Kemudian dia berusaha untuk mengejek, menghina, merendahkan orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah agamanya. Iruh wong ngaji ngono wis ngecek motone. Ya, motone wis peteng jegadul kae. Mukanya becu, cemberut, ya, cucuke nyeluring kaya serumbat kambil. Tidak suka melihat kaum muslimin. Sakhitan ala ahlih, murka dia, benci kepada para pemeluk agama Islam. Naqiman ala mujtama'ihi, ya, dia itu bersifat eksklusif di tengah masyarakatnya. Waqad yartakibu fi sabili irda'i nafsihi al-khabisah wa ahwa'ihi ad-danisah al-hamaqati wa syirkiyat. Waqad yartakibu, dan terkadang dia itu yartakibu melakukan hal-hal fi sabili irda'i nafsihi, dalam rangka untuk memuaskan jiwanya al-khabithah yang busuk, jiwanya yang busuk, wa ahwaihi ad-danisah, dan untuk memuaskan hawa nafsunya yang rendah dengan cara melakukan apa? Al-hamaqat, hal-hal yang tolol, wasyirkiyat, yang dipenuhi dengan apa? Kesyirikan. Sekarang masuk akal apa enggak orang itu rebutan letong kebo dan menyembah kepada kebonya? Bukankah manusia yang rebutan letong kebo itu adalah perbuatan yang hamaqah? Hamaqah itu lebih parah dari jahal. Ya. Bodoh banget itu. Basa Jawane ya, nuwun sewu lho ya iki.
Saya minta maaf sebelumnya. Kucluk. Gitu. Itu hamakoh itu. Wa ma adraka mal kucluk. Tahukah apa itu? Layaku ya hamakoh itu. Sekarang orang menjadi manusia diciptakan oleh Allah sempurna, lebih mulia dari jin, lebih mulia dari hewan. Tapi karena dia tuh menjual agamanya dan jiwanya kepada setan, ya dia akan melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang kotologisme, untuk memuaskan apa? Jiwanya yang busuk dan untuk memuaskan hawa nafsunya yang rendah tadi. Ya. Meminum darah anjing. Itu kan kotologisme itu. Dan pedokisme. Wa akhwatuha. Benar enggak? Hal-hal dungu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang berakal sehat. Tapi manakala kesyirikan itu sudah hinggap di hati, dada dan jiwa seseorang, maka dia akan melakukan hal-hal yang bersifat dungu, yang kental nuansa syiriknya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Itu kata Syekh penulis kitab ini. Dan kejadian di alam nyata itu menjadi saksi. Ya, al-waqi' ma lahu min dafi', realita yang tidak bisa ditolak. Benar apa enggak? Kedunguan-kedunguan yang kita saksikan dari para hamba-hamba setan itu teramat sangat banyak sekali. Menyembah benda-benda mati, mencium benda mati, ya, memuliakan benda mati, dan takutnya luar biasa kepada benda-benda mati. Seperti itu. Apa nih yang sering saya ceritakan, bakul bakso jimbengnya cemplungi sempak biar laris. Dan itu dilakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Pesugihan, sebelum melakukan pesugihan dia harus berzina terlebih dahulu. Antum dengar enggak kabar ini? Di gunung mana? Nah itu dia. Ya. Dia berzina terlebih dahulu dengan semua orang yang ada di situ, bebas milih. Setelah itu pulang bawa pesugihan. Itu bukankah kedunguan itu? Ya, anak kecil supaya tidak diganggu Bathara Kala dikalungi bumbung. Apa? Bambu. Terus dikasih kalung di sini. Bayi itu tahu enggak dikasih gelang manik-manik yang warna merah itu? Itu apa tujuannya coba? Apa sekedar hiasan? Nek hiasan ngopo kok ranggo gelang emas saja? Atau kasih jam tangan? Manik-manik itu dulu asalnya itu untuk mengantisipasi anak dari ala ain sawangan, pandangan mata jahat gitu. Jadi cukup kita memintakan perlindungan bagi anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa neh? Corona diperintahkan untuk membuat sayur lodeh dari 7 sayur yang berbeda-beda. Sayur lodeh tetapi bahannya itu dari godongso. Terus apa neh? Keluwe, napa boleh, Pak? Hah? Jepan, bung gitu. Membuat sayur 7 rupa. Lunga ra coronane. Kemarin saya ngobrol sama seorang ikhwan ya. Ini kejadian di tempat kita ini. Saya tanya, si fulan tuh sekarang di mana, kok nggak ada? Orang udah tokoh sepuh ya. Waktu saya kecil dia gagah perkasa, gagah prakoso, birawa, tur sentosa, kaya Raden Burisrawa. Dan dia pemain, kalau di daerah Kulon Debus lah, sering mempertontonkan ilmu kebal. Sering mempertontonkan apa? Ilmu kebal di acara-acara di desa-desa gitu. Saya nggak sebut nama acaranya. Intinya kebal lah gitu. Lidahnya ditusuk, ya. Terus senjata tajam digorokkan ke leher. Terus si fulan tuh dulu kemana ya? Kita sangar men. Wah, gue urung tak urung. Kemana dia? Mati nak kena corona. Jadi dibaca ora tedas itu mati kena corona. Oh, kelemahannya kuwi toh, saya bilang gitu. Katanya ilmu kebal, tetapi ternyata dia hilang ditelan oleh corona. Itu. Mana itu orang-orang yang kebal? Banyak yang mati ditelan oleh corona. Na'udzubillahi min dzalik. Hal-hal yang bernuansa dungu itu dilakukan. Apalagi
hal-hal dungu yang sering antum dapatkan di tengah masyarakat, supaya kita ini bisa mengambil ibrah gitu loh. Supaya kita tidak tertarik oleh arus. Oh ya bener ya, malah percaya, membenarkan itu. Padahal hal-hal itu sangat tidak masuk di akal sekali banget teman. Di salah satu desa di dekat sini, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Setiap malam satu suro itu, bapak-bapak itu lek-lekan, begadang sampai jam 12 malam. Nanti kalau jam 12 malam pintu jalan-jalan masuk menuju kampung itu ditutup pakai bambu. Terus warga bapak-bapak itu yang laki-laki, mereka akan telanjang bulat, ya, bukan kotak ya, telanjang bulat, lalu mereka berjalan rame-rame mengelilingi kampung, tawaf mengelilingi kampung. Dalam rangka untuk apa? Supaya kampungnya aman. Itu fenomena yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Apa fenomena koclokisme? Hah? Na'udzubillah min. Hal-hal yang tidak masuk di akal dilakukan oleh mereka ini. Kenapa? Karena kesyirikan itu memang menjadi sumber dari berbagai macam kebodohan. Makanya Abu Jahal itu diberi nama Abu Jahal bukan karena dia melarat, bukan karena dia miskin, bukan karena nggak punya kedudukan di tengah masyarakat. Dia panglima perang loh, ahli strategi militer, saudagar kaya raya, ya, dan dia punya nasab terahing kesumur besing madu. Wijiling Norotopo tedake ngandono wari glodak-glodak. Darah ningrat itu. Tetapi dicap oleh Allah Abu Jahal. Pentolannya kebodohan. Kenapa? Karena dia masih berkubang di dalam kesyirikan tadi. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala anhum, Syekhul Islam berkata mengomentari tukang sihir ini. Akhiru amrihim, akhir dari urusan mereka, artinya kesudahan mereka itu ujung-ujungnya asyakku birrahman. Mereka menjadi jazakallahu khairan. Mereka meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah di mana-mana itu. Tukang sihir itu kalau belum meragukan urusan Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itu tukang sihir anyaran gitu. Ya. Tukang sihir yang masih apa? Bau kencur. Kalau sudah senior, ya sudah berpuluh-puluh tahun mempraktekkan ilmu sihir, akhiru amrihim, ujung-ujungnya mereka akan meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatu taghut wasyaitan. Yang kedua, mereka akan beribadah kepada taghut dan setan. Taghut itu kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala hal yang diibadahi selain Allah, kemudian dia ridho. Kalau diibadahi selain Allah tetapi tidak ridho, tidak disebut taghut. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu diibadahi selain Allah, tapi Nabi Isa tidak ridho, maka Nabi Isa tidak masuk kategori taghut. Kalau yang selain Allah ini diibadahi dan ridho, dia adalah taghut. Jadi para tukang sihir beribadah kepada taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, wasyaitan, dan juga setan. Wa amaludz zahabi al-maghsyusi. Ini saya nggak tahu maksudnya apa ini. Mungkin ada ikhwan yang bisa menginformasikan, boleh. Amaludz zahabi al-maghsyusi wal fasadu fil ardi. Berikutnya dia membuat kerusakan di tengah dunia, di tengah jagat ini. Ya, tukang sihir itu membuat apa? Kerusakan. Ya, kerusakan di tengah bumi yang paling parah itu adalah merusak akidah. Karena pada beberapa waktu yang lalu itu di halaman berapa ya? Di halaman 12. Di halaman 12 paragraf pertama disebutkan a'lama yamlikul muslimu fi hadhil hayati huwa dinuhu. Hal paling berharga yang dimiliki seorang muslim di kehidupan dunia ini adalah agamanya. Dan para tukang sihir itu merusak agama, sehingga mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Hal pertama yang mereka rusak adalah agama. Akidah kaum muslimin diporak-porandakan oleh mereka ini. Ya. Wal qalilu minhum man yanalu ba'da gharadihi alladzi la yaziduhu minallahi illa bu'dan
Wal qalilu minhum, dan sedikit di antara mereka man yalanu ba'da gharadihi, yang bisa mencapai sebagian dari tujuan mereka. Alladzi la yaziduhu minallahi illa bu'dan, yang tidak menambahi di sisi Allah kecuali semakin jauh. Wa ghalibuhum, adapun mayoritas tukang sihir itu mahrumun ma'thumun, ya mereka berkubang di dalam dosa dan kesesatan. Ya tamanal kufra wal fusuqa wal isyana, mereka berharap kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Wa huwa la yahsulu illa ala naqlil akadzibi wa tamannit tughyan. Wa huwa la yahsulu, dan dia tidak mendapatkan illa ala naqlil akadzib, kecuali dengan menukilkan berita-berita bohong dan dusta. Ceritanya dukun ini meskipun bohong dan dusta ya, itu yang paling banyak dipercaya masyarakat. Itu yang bikin horor. Tetapi saat dibacakan ayat, saat dibacakan hadis, tidak ada masyarakat yang percaya, dan mereka tidak takut sama sekali dengan ayat, dengan hadis. Mereka justru takut dengan cerita-cerita bohong yang disebarkan oleh para dukun dengan bala tentaranya. Benar apa enggak? Oh, kemarin ada sepur glempang itu, wah ngono kuwi cerak gawat nggone kuburane Syekh Anu, ya mula glempang ning kono. Enggak ada kaitannya glempang karo kuburan. Ya, kemarin kan belum lama ini kan ada sepur kelinci glempang itu. Itu berita di masyarakat dikait-kaitkan. Dan saya pernah bercerita juga di sini, di desa dekat sini, ngidul sithik, ngetan sithik ya. Itu ada fenomena kotang wewe, Pak. Dan itu menggegerkan orang, banyak sekali, ribuan orang. Ya, ceritanya malam hari ada seorang warga katanya melihat wanita berambut panjang. Paginya tahu-tahu banyak kotang itu loh. Tahu kotang? BH itu loh. Itu jumlahnya banyak, Pak. Hampir 100. Itu diterek-terek itu, memanjang itu. Dan warga nggak ada yang merasa memiliki kotang sebanyak itu. Ya Pak, juragan kotang ya ora enak kalau gini. Akhirnya dibuat cerita ada kotang wewe. Itu polisi harus sampai terjun turun ke TKP loh itu. Ya. Dan ribuan orang mempercayai bahwa itu adalah kotang wewe. Padahal ini anak merek loh. Kok wewe yang golek merek barang Bang. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Berbulan-bulan berikutnya ternyata diketahui itu ulah anak-anak yang iseng nongkrong ning peteng-peteng lho. Iki apike ngopo ya ben gayeng ngono ya. Urunan, Pak. Tuku kotang sing murah-murah itu dijentrek-jentrek. Lalu menyebarkan isu apa? Kotang wewe. Ngono ki udah percaya iki. Sing wis ngaji barang ya mantuk-mantuk lah. Ya. Ternyata subhat kotang itu sangat dahsyat sekali, memporak-porandakan akidah para penuntut ilmu. Ya, bubrah, ajur, jum, remuk gitu ya. Tekan mana nanti? Tekan mana nanti? Wa tamana tughyan sama'una lil kadhib akaluna lis-suht alaihim zillatul muftarin. Ya. Ya intinya mereka berkubang di dalam cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, ya gugon tuhon, tutur tinular, cerita tutur dari lambe ke lambe yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Dan mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang tertipu, yang terjerumus ke dalam kehinaan. Itu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Dar'u ta'arudil aqli wan naql. Ya, menolak benturan antara akal dengan syariat. Akal tidak akan pernah benturan dengan syariat. Kalau terjadi benturan akal dengan syariat, yang keliru adalah cara berpikir dari akal tersebut yang tidak benar. Wallahu, dan Allah itu khalaqa Adama min tin, menciptakan Adam dari tanah. Wa khalaqal jinna min narin, dan Allah menciptakan jin dari api. Qala subhanahu, Allah yang maha suci berfirman, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu
min qablu min naris samum. Ya, dan kami telah menciptakan manusia itu dari tanah tembikar dan menciptakan jin dari min naris samum, yaitu api yang apa? Bulat-bulat. Surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Wa faddalallahu bani Adam 'alal jin. Allah Ta'ala telah mengutamakan anak turun Adam dibandingkan jin. Jadi manusia itu derajatnya lebih tinggi dari jin, Pak. Buktinya jin itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ya. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat bahwa derajat manusia lebih tinggi dari jin. Makanya ketika ada manusia menghambakan diri kepada jin, perbuatannya itu adalah perbuatan apa? Yang hamakat tadi itu, kedunguan tadi. Dungu, menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah, yaitu jin. Keliru itu. Minta bantuan kepada jin, dianggapnya jin itu tahu hal gaib, sakti mandraguna, bisa memberikan kekayaan. Enggak. Kekayaan kita, kemiskinan kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Orang-orang yang sugih karena pesugihan itu, seandainya dia bersabar tidak mengingu pesugihan, jatah rezeki dia akan mendatangi dia dengan cara yang lain. Cuman dia tidak sabar lalu mengambil jalan apa? Pesugihan. Dan rezeki datang kepada dia dengan cara yang haram. Sama-sama datang. Rezeki itu sama-sama datang. Entah dengan cara halal atau dengan cara yang haram. Cuma kalau kita menempuh cara yang haram, ya kelak kita akan mendapatkan siksa neraka. Itu. Kalau memang jatahnya kita itu kaya, Mas. Enggak usah antum korupsi, enggak usah ngingu tuyul. Rezeki akan datang kepada kita. Ditunggu. Ora teko-teko ya berarti takdire ora akan sugih. Ning nek takdire sugih mesti datang. Kalau antum tidak ditakdirkan kaya, wah arep polahe kaya manuk beranjangan mubat mabit kaya petit buntut ulo tapak angin. Ya. Wah arep sinau dadi wong sugih, apa namanya? Entrepreneur apa namanya? Ya, daurah kaya raya. Daurah sugih melu, daurah sugih melu wis ping pira? Wah entuk sertifikat daurah sugih ping 20 sugih ora iki. Ya karena takdire ora sugih, Pak. Tapi kalau kita tidak bekerja dosa enggak? Dosa. Jadi bekerjalah yang sederhana saja. Ora usah terlalu ngoyo. Waya nyambut gawe. Antum percaya enggak tadi malam itu laptopku digoleng dalan? Ya. Tadi malam itu saya ngisi pengajian di Sukoharjo. Bawa tas isine laptop, ya. Karo katok kaos ya nek sing pake barang. Sama batu asah. Sama dadung, tak taruh di motor, tak tali karet. Jatuh di jalan itu. Saya beli es teh di dekat Seritek, beli es teh. Selesai itu arep munggah, kok tasku hilang sah. Terus saya mau balik lagi, mau nurut. Wah, nek saya balik nurut lagi, tekan gone wis bubar pengajiane. Akhirnya ya sudahlah, nek durut segini. Padahal video macam-macam penyembelihan ada di situ. Akhirnya saya datang ke situ, ngisi pengajian pakai file, nggak jadi muter apa? Video. Ditanggap sampai jam 11 malam diwawancara, diinterogasi. Ceblok ini ya ora mudeng dul. Nek ngerti ternyata aku medun tak jupuk neh. Jenenge nyeblok ilang ya. Sudah bubuk manis Sleeping Beauty malam itu. Tangi-tangi itu puluhan orang japri itu. Apa ini tas antum? Apa ini tas antum? Apa ini tas antum? Puluhan itu japri. Iya itu tas saya itu. Passwordnya apa? Angin iki. Isinya apa? Sempak. Saya bilang gitu. Bener cocok gitu. Saya ambil. Nggak usah. Saya ambilkan aja. Kasih tahu passwordnya nanti tak antarkan ke rumah. Jadi saya ra ngopo-ngopo. Tepas-tepas neng omahi laptopnya teko dewi. Karena apa masih? Rezeki, Mas. Nek ra rezeki tok gekep ngono ilang laptopnya. Dicolong wong. Masya Allah. Jadi kalau masih rezeki nggak usah kita bersusah payah ya memikirkan apa rezeki. Dipikir nek wayahe ora takdir ya ora teko kuwi. Ya, apakah kalau kita mikir bentoyong kapan ya aku sugih dipikir ngantek nemen apakah lalu berubah jadi sugih? Enggak kan? Wis tentrem ayem mo. Sing penting nyambut gawe sing sak madya, bekerja sewajarnya. Waktunya kerja, waktunya istirahat.
Yang lebih penting dari itu, upayakan kebahagiaan hidup di akhirat. Ibadah sing tenanan, menuntut ilmu, ngaji sing temen, wadine rezeki sing penting wis berusaha. Teko dhewe kuwi nek wis wayahe teko. Wallahu taala alam. Sampai mana tadi? Qala subhanahu, Allah yang maha suci berfirman, walaqad karramna bani Adama, dan sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami bawa mereka di daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberi rezeki kepada mereka dari yang suci. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah mengutamakan mereka dari banyak sekali makhluk-makhluk ciptaan kami yang lainnya. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah, derajatnya tinggi dibandingkan makhluk yang lain, tanaman, tumbuhan, benda mati, jin. Manusia lebih mulia dari mereka. Lah kok malah menghinakan diri di hadapan setan. Wasahiru, dan tukang sihir, aba, mereka enggan, illa an yudhilla nafsahu, kecuali mereka menghinakan jiwanya, liman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahum ay al-jinnu, dan mereka itu maksudnya adalah bangsa jin, ya alamuna, mereka tahu dan sadar. Bangsa jin itu tahu dan sadar, annal insa, bahwasanya manusia itu asyrafu minhum, lebih mulia dibandingkan mereka, wa a'zamu qadran, dan lebih tinggi, lebih agung kedudukannya. Fa idza khada'atil insu, apabila manusia itu tunduk lahum, kepada mereka, kepada jin, wasta'adat bihim, dan minta tolong kepada mereka, minta tolong kepada jin, kana bimanzilati akabirin nasi idza khada'a li asaghirihim liyaqtadiya lahu hajatahu, maka dia akan berada di posisi manusia yang paling besar. Idza khada'a li asaghirihim, jika dia merendahkan diri kepada orang yang paling rendah di antara mereka, liyaqdiya lahu hajatahu, agar dipenuhi apa? Kebutuhannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jin itu ngerti manusia itu derajatnya lebih tinggi. Kalau ada manusia menghambakan diri kepada jin, maka jin ini akan apa? Akan sombong, tinggi hati. Antum rakyat jelata, saya juga rakyat jelata. Tahu-tahu ada presdir datang ke sini. Tahu presdir? Presiden direktur ya, bukan ngeprestur jedir, bukan. Ada presiden direktur memiliki ribuan perusahaan. Datang di hadapan antum, munduk-munduk, sungkem sama antum. Antum kemaki para? Kemaki yang presdire karo aku tunduk ngono mesti geleleng. Demikian juga apa? Jin, enek menungso iki njaluk karo aku. Aduh, jos tenan iki, mantep. Karena dia merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina. Kok ada manusia merendahkan diri di hadapan dia? Maka dia merasa apa? Sombong. Ya, menungso. Dia menyombongkan diri di hadapan teman. Ngerti apa ora iki? Lha menungso lho, sujud sampai aku, njaluk tulung sampai aku kok. Apa ora jos ini? Dia bangga seperti itu. Ada orang yang tunawisma, ya, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, anaknya dipek bojo sama seorang pejabat. Terkadang dia sombong sama tetangga-tetangganya. Gitu. Demikian pula jin yang dimintai tolong oleh manusia, mengakibatkan si jin tersebut lupa daratan, sombong, kemudian suka mengganggu kepada manusia. Maka jangan pernah menghinakan diri kepada selain Allah. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-laili wastighna'uhu 'anil nasi. Kemuliaan seorang mukmin saat dia berdiri di tengah malam beribadah kepada Allah, dan dia minta tolong kepada Allah dan tidak butuh pertolongan manusia. Tidak mudah merengek-rengek minta tolong pada manusia. Itu seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ya. Tidak minta-minta kepada manusia, tidak mudah minta tolong kepada manusia. Kalau ada kesulitan, ya bangun malam dia sholat, minta tolongnya langsung kepada Allah. Langsung ke pusat, Pak. Bukan ke kantor cabang. Langsung ke pusat, kepada Allah yang menguasai alam semesta.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Ya sudah jam 9 lebih ya. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang sudah antum tulis. Ini ada hadiah ini istimewa malam ini. Minyak wangi, mushaf, mutun talabul ilmi ya. Dari kota Madinah. Mas Faisal liburan. Kuliahnya prei pulang kampung ini. Ini liburan pertama ya Mas ya. Liburan perdana itu terasa sangat istimewa. Nek bolak-balik ngono-ngono tok. Apakah terjatuh ke dalam kesyirikan apabila seseorang mempunyai keyakinan ada ruqyah selain dari Al-Quran yang apabila dibaca bisa mendatangkan manfaat, menyembuhkan sakit, menenteramkan hati sebagai tolak bala dan sebagainya. Misal membaca kidung rumeksa ing wengi. Ono kidung rumeksa ing wengi. Ruqyah itu tidak harus terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama beda pendapat sih. Pendapat yang pertama mengatakan ruqyah harus terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan terambil dari Al-Quran Sunnah atau terambil dari bahasa lain selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan kemaksiatan. Darinya mana? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa birruqyati ma lam takunu syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah itu selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Ya, maka sebagian ulama membolehkan itu ruqyah dengan selain apa? Bahasa Arab atau selain dari Al-Quran dan Sunnah. Boleh dengan bahasa Jawa selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan apa? Dan kemaksiatan. Contoh yang mengandung unsur kesyirikan ya tadi itu. Nggih, kakang kawah di hari-hari kaki among nini among sing ngrekso jiwa lan ragaku, itu mengandung unsur kesyirikan, enggak boleh itu. Atau mengandung unsur kemaksiatan, bukan syirik tapi maksiat. Pujo pajapu genjel tomane asu. Itu tidak boleh itu. Ning nek tombo teko lara lunga, boleh enggak? Boleh. Mana kemaksiatannya? Itu malah nek dalile kok waja'al haqqu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Al-haq telah datang, kebatilan itu hilang. Terjemahane surat dirajayane ngrat linebur dening pangastuti. Kuwi tak nggo montron ya kena ora apa-apa. Wetenge kembung surat dirajayane ngrat linebur dening pangastuti kebuki buk. Kok saya kembung? Ombene seprit ya ta. Glegeken terus waras. Jadi boleh. Adapun apa ono kidung rumeksa ing wengi, saya belum ngerti redaksinya seperti apa. Apakah mengandung kesyirikan dan kemaksiatan atau tidak. Tapi yang jelas saya pernah membuat video pendek di YouTube, nanti silahkan dicari ono zikir rumeksa ing wengi. Ora usah nggo glodak-glodak ya. Ketika seseorang terjatuh dalam kesyirikan, kemudian dia di kemudian hari dia bertaubat, apakah orang tersebut harus mengulangi syahadatnya? Kalau bertobat, ya wong dia udah keluar dari Islam kok. Ya, mengulangi syahadatnya. Kalau dia sholat otomatis kan sudah baca syahadat ya. Begitu. Iya, ulangi syahadatnya. Kalau memang dia sudah murtad, bertobat, dia mengulangi apa? Syahadatnya. Bagaimana cara mendeteksi diri, keluarga atau rumah jika terkena sihir, dan bagaimana cara mengatasi? Apakah ain itu termasuk sihir? Nah ini nanti rembukan ini. Telateno ngaji iki. Insyaallah nanti ada pembahasan itu. Gitu. Bengi iki ora ngono. Ben nek dikandani saiki sesuk ora mangkat. Apa iki? Minggu depan wukuf hari apa? Saya enggak tahu. Wukufnya hari apa? Wukuf di Arafah hari apa? Saya malah belum tahu. Hari Selasa. Bener ya? Bener? Ditakoni kok. Bener ora? Selasa wukuf ya? Jadi hari Selasa para jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sudah terjawab toh? Oke. Ngono tok pertanyaannya. Wukufnya kapan? Selasa. Jane golek nang Google akeh ya, jane.
Maaf, saya mau tanya, apakah benar seseorang bisa meninggal karena disantet? Benar. Dan bagaimana kalau di rumah kita dipasangi atau dikirimi oleh tukang sihir tersebut untuk menangkalnya? Jazakumullahu khairan. Ya, entenono. Pengajian berikutnya ini kan membahas cara menangkal sihir ini di bagian akhirnya. Nanti akan ada pembahasan ke situ. Yang menyatakan tuh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di dalam kitab I'anatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, bahwa efek samping atau akibat dari sihir itu imma bil maradi, menimbulkan sakit, au bil qatli, terkadang sampai mati, au bil ikhlali bi aqlihi, menghilangkan akal atau gila, au yufariqu baina zaujain, atau menceraikan antara suami istri, atau ta'tilul hayah, menihilkan kehidupan normal seseorang. Jadi setelah kena ta'til hayah ini merupakan efek wallahu a'lam ya, yang paling ringan. Jadi seseorang itu tidak bisa menjalankan aktivitas kehidupannya secara normal. Dulu saya punya teman sekolah ya cerak gini wis, gulung tikar saiki sekolah. Pas dia jadi manten saya datang, aku diundang kok tekon aku. Saya datang jagong. Waktu itu saya belum menikah, tapi dia udah jadi manten. 2 tahun berikutnya saya ketemu lagi. Lho, piye kabare Kang? Wis badi apa urung? Badi apa? Wong bojoku urung tak apa-apa. Kok iso pakai shot kok iso aku. Semono suwene iki mbok apa-apa njur kepiye? Lah piye aku kepengene wis ngadeg angger nyerake ngono nglumbruk meneh kok weh. Piye iki kok ngono? Terus dia cerita katanya istrinya dulu itu pacaran lama dengan seorang laki-laki, tapi enggak jadi. Nah, enggak jadi, jadinya malah sama teman kita ini. Teman kita ini belum ngaji. Terus sebelum jadi mantan itu istrinya ini dulu pernah disumbari, katanya pengen mau disantet, disihir gitu. Jadi melemahkan stamina dan syahwat si suami itu bisa itu. Karena jin itu masuk melalui aliran darah, sehingga dia mengendalikan apa? Darah yang ada di badan korban santet itu. Terus saya anjurkan untuk menjaga sholat 5 waktu, zikir setelah sholat, zikir pagi petang, lalu mengambil air putih, kulhu falak nas ayat kursi sebulke, minum esok sore. Beberapa tahun berikutnya saya ketemu lagi, anaknya sudah 2. Alhamdulillah. Itu. Jadi efeknya memang bisa sampai membuat orang meninggal dunia. Tetapi tidak langsung seketika disantet tek. Parane grandong dibrakos sirahe sesep, enggak ada itu. Matinya itu tidak langsung spontanitas, tapi melalui sakit. Bagaimana membedakan ustadz kiai dengan dukun lah ini? Kira-kira aku dukun apa udu ya? Kira-kira lah ya. Di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasayatin, Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu rektornya Mas Anam itu. Iya deh, ledak-ledak ya. Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu membocorkan ya beberapa tips agar kita bisa mengetahui ini dukun apa bukan. Kalau antum berobat ke pengobatan alternatif, dia tanya weton, wis cetha kuwi. Wetonmu apa? Selasa Kliwon apa? Anggara Kasih apa? Jumat Kliwon. Kemudian tanya weton, terus tanya apa nih ya lali aku. Anak tulis kok itu. Apa? Nama ibunya ditanya. Nama ibunya ditanya. Nama ibumu siapa? Terus apa lagi? Lupa saya. Apa? Sing biasa ning dukun sapa ta? Biasanya ditakoni apa nek nang dukun nih. Itu sudah saya tuliskan perbedaan ustadz dengan dukun di bimbinganislam.com. Nanti antum bisa cari itu. Di antaranya mesti pertanyaannya tanya weton. Nek antum berobat ke dokter, pernah enggak ditakoni weton? Dokter spesialis jantung misalnya. Namanya siapa? Bejo Pak Dokter. Wetone apa? Dokter tidak butuh weton, Pak. Yang butuh weton itu hanya dukun, Pak. Ya. Beberapa panitia pengajian butuh weton juga. Ya, pengajian Selasa Kliwon itu. Jadi sepasaran sekali pengajian. Apalagi ya?
Ya secara umum dia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat dukun itu. Misalnya menuliskan jimat. Dokter nulisnya resep, bukan jimat ya. Banyak perbedaan antara ustadz dengan dukun. Oh iya, dukun itu dia akan membaca sesuatu bacaan yang tidak jelas. Kalau ustadz meruqyah jelas, Pak. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah min kulli anil lamah gitu. Nah, dukun jadi bacaannya enggak jelas, Pak. Ki mike mambu ya ben ya. Konsekuensi dari sebuah pengajian ini mike ya kadang mambu. Jadi bacaannya apa? Yusawwis, dengan bacaan yang tidak jelas dan tidak diketahui maknanya. Yang tahu hanya dukun itu sendiri dan setan yang menjadi sesembahannya. Kalau ruqyah jelas dari ayat, dari hadis. Kalaupun bahasa Jawa ya cetha, tombo teka lara lunga, tombo teka lara lunga. Kukuh baku selamat kanthi kersane Gusti Allah. Boleh enggak itu? Boleh, enggak apa-apa itu. Itu cara membedakan ustadz dengan apa? Dukun. Bagaimana mengetahui perbedaan awal dan akhir puasa? Piye ta karepe iki? Perbedaan awal dan akhir puasa. Awal puasa ki ya nek wis imsak ya awal, akhir ku nek wis buka, ya. Itu akhir puasa kita durasinya. Ngono kuwi. Lah ya ta? Bener enggak? Cara mengetahui awal puasa dan akhir puasa. Jika jin tidak bisa membunuh manusia, lalu bagaimana dengan santet, Ustaz? Lewat manakah jin membunuh itu? Dengan jalur sakit. Ya, menimpakan sakit. Bukan membunuh langsung. Ya. Ngono kuwi. Wis ta? Karena dakhala syaitanu ali bani Adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Sehingga terkadang sakit yang berkaitan dengan darah itu terkadang olahnya itu adalah merupakan ulah dari bangsa jin. Beberapa waktu yang lalu, insya Allah saya cari videonya ada di sini. Dan ini teman saya sendiri, teman ngaji, teman seperjuangan. Dia sakit, dibekam, keluar darahnya. Keluar darah, lalu darahnya itu jendel, tahu jendel membeku. Dan ada benangnya di darah itu. Itu tukang bekamnya sampai ini cacing apa? Bukan cacing, ini benang. Benang itu bisa naleni darah yang sudah jendel dan keluar. Jadi dibekam keluar darah terus jendel, terus tahu-tahu darahnya itu terikat oleh benang gitu. Seperti itu. Dan terkadang sakit yang disebabkan karena darah itu karena ulahnya jin. Seperti pendarahan terus menerus, darahnya dipompa terus didorong sama jin. Supaya wanita ini keguguran terus, nggak bisa punya anak. Ya, janinnya baru berusia 1 bulan dibikin pendarahan terus. Sehingga kalau punya anak gugur. Itu terkadang karena ulahnya jin. Sering pusing gini. Tekanan darahnya normal, ini mumet wae. Ada ciri-ciri gangguan jin nggak ada? Berarti kok kayak utang gue. Wah, nek urusane kuwi dibekam ya ora mari kuwi. Kantong kering kuwi, oke tunggale. Terus apa lagi sakit yang berhubungan dengan darah itu? Bahkan ada yang di dalam kitab Wiqayatul Insan juga, itu Syekh Abdus Salam Bali itu menangani kasus perot. Ya, pipinya itu perot begini. Ya. Apa? Bukan stroke itu padahal. Enggak tahu dalam dunia medis disebut apa itu. Bukan stroke. Dokter mengatakan itu bukan stroke. Tahu-tahu perot gini. Setelah diruqyah tuh keluar suara jin. Ya. Ternyata dia ditugaskan untuk gondeli lambene iki ngene. Batinku kok ya ora keju kowe iki. Gondeli terus gitu loh. Enggak tahu ya teknisnya seperti apa, yang jelas jinnya itu diperintahkan untuk gondeli bibirnya supaya perot terus. Ya. Itu ada di dalam kitab Wiqayatul Insan minal jinni wasyayatin. Setelah diruqyah, ya jinnya diajak masuk Islam, mau pergi, sembuh normal lagi. Bukan karena tekanan darah, bukan karena stroke ringan. Karena memang ulah jin. Tetapi ada yang karena stroke ringan ada, gitu.
Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin menjelaskan itulah proses bagaimana jin itu membuat sakit. Terkadang dengan apa? Memonopoli apa? Menguasai aliran darah yang ada di dalam tubuh manusia. Makanya bekam itu terkadang bermanfaat untuk kasus orang yang kena jin dan melemahkan eksistensi apa? Jin di dalam tubuh manusia. Bagaimana menentukan hewan kurban sakit yang masih boleh dikurbankan? Sebagai contoh, kejadian belum lama kecelakaan mobil membawa hewan kurban di mana sebagian ada yang luka ringan dan mati. Apakah yang luka ringan boleh dikurbankan? Luka ringannya didelok. Cacat yang mengakibatkan tidak sah itu ada 4. Arbaun la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Al-arja'ul bayyinu arjuha, pincang yang sangat jelas. Wal aura'ul bayyinu awaruha, buta sebelah yang sangat jelas. Wal maridatul bayyinu maraduha, sangat sakit sekali. Wal kasiratul lati la tunki, dan sangat kurus sekali. Kalau luka karena kecelakaan itu mengakibatkan kambing itu pincang, maka tidak sah. Kalau hanya luka-luka ringan ya, buset, baret, atau ada luka sobek, ya tidak sampai pincang, itu masih sah dijadikan hewan kurban. Dan sakit sekali itu sakit yang betul-betul tampak ya. Orang lihat itu langsung tahu, ini lara nemen iki gitu. Maka itu juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Dan yang lebih parah dari itu, maksudnya kalau pincang saja tidak sah, apalagi sampai patah, apalagi sampai lumpuh. Kalau buta sebelah saja tidak sah, apalagi buta dua-duanya, itu tidak sah. Adapun yang selainnya hanya sekedar cacat yang mengurangi kesempurnaan dan keutamaan hewan kurban. Di antaranya sanglir. Sanglir itu telurnya 1, testisnya itu 1. Jangankan testis 1 ya, hewan yang dikebiri itu masih boleh, hilang karo-karone. Ya, tidak memiliki telur sama sekali, didadar apa piye, itu masih sah. Apalagi cuma hilang 1. Kemudian telinganya sobek, yang sering ditanyakan, majer, sudah tidak produktif, itu masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung? Boleh. Tidak ada? Tidak ada, saya ingin bertanya ini. Sebutkan cara-cara sihir untuk cara-cara tukang sihir untuk murtad dari agama dengan melakukan beberapa hal. Sebutkan 1. Angkat tangan. Fadhal. Ya, silakan. 2, angkat tangan. Silakan. Apa? Mengencingi Al-Quran. Silakan. 3. Mengacak-acak ayat Al-Quran. Silakan. 4. Silakan ini. Penulis apa? Menulis Al-Quran dengan benda najis. Silakan. 5. Silakan. Oh iya, buat bantalan BAB. Jadi BAB turun gue bantal mana? Alas ya, alas kaki jangan bantalan. Bantalan kan yang gue bantal ini. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita ambilkan dari kitab tadi loh, apa mau ada beberapa. Apa ya pertanyaannya ya? Bingung aku. Saya susah bikin pertanyaan. Suka bingung kalau bikin pertanyaan. Dalil aja, dalil yang menyatakan bahwa apa?
minta tolong kepada bangsa jin itu hanya semakin menambah kesesatan. Ayatnya gimana? Silahkan. Lah ya, ayatnya gimana? Bukan itu, kurang tepat. Ada yang lain? Silahkan. Oh ya, benar. Surat jin. Ada sebagian bangsa manusia minta tolong kepada bangsa jinnya. Pak Karmin, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, haramnya menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, dalilnya apa? Kan itu syirik akbar itu. Mana dalil yang melarang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala? Ya? Itu dalil memerintahkan untuk menyembelih untuk Allah. Larangan untuk menyembelih selain Allah. Silahkan. Iya, wa man dzabaha li ghairillahi faqad kafar. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, dia telah kafir. Ini mutun apa namanya? Talibul ilmi. Man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa mampu menghafalkan mutun, maka dia akan menjadi orang yang pakar di dalam disiplin ilmu tertentu. Jadi metodologi para ulama di dalam menuntut ilmu itu dengan menghafalkan apa? Mutun-mutun ilmiah. Ya, kitab-kitab yang mengusung disiplin ilmu tertentu yang ringkas, yang biasanya berisi kaidah-kaidah, itu kita apalkan. Kalau usul salasah, qawaidul arba, kalau pengen belajar apa? Akidah. Kalau pengen belajar nahwu ngapal ke? Apa? Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, seperti itu. Nanti dia akan menjadi seorang yang pakar di dalam ilmu tersebut kalau dia mampu menghafalkan mutun. Sehingga para ulama mengatakan man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa menghafalkan mutun, maka dia akan menjadi pakar dan ahli. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.